Makanya kalau sudah ketempelan dan kita mau, kita bisa masuk ke sini karena kita mau. Nah, caranya komunikasi bagaimana kalau kita itu mau? Tentunya yang dihamparkan oleh sampean itu rasanya ini, gambaran-gambaran rasa yang dulu umpama ya, yang dulu sampean itu hobinya ini leluhur ini memberikan gambaran-gambaran itu. Kalau kebetulan sampean itu fokus ke situ mau, leluhur itu langsung nempelin. Hidangan seperti itu, maka dirimu coro mukhulatul ilawadin ya menyelesaikan wis ngene aku duwe iki, aku iso ngene, aku iso warisan iki. Tujuannya selesaikan urusanku sing nang donya sing durung rampung. Nah itu. Nah itu makanya kemelekatan seperti sedekah besar, sedekah ngono itu memfungsikan cepatnya manusia itu mensuwungkan diri. Makanya konsep suwung dong, yang ada hanya semakin lama ya mengadakan pelepasan baik leluhur yang mana di dalam diri kita harus bersih. Konsepnya di situ. Hingga terjadilah kalimat-kalimat di dalam di mana ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hanya dirimu yang diwakili Muhammad Rasulullah dengan asyhadu an la ilaha illallah. Konsep dua ini. Kalau enggak dari konsep titisan ya innallaha wa malaikatahu yusholluna ala. Jangankan leluhur, malaikat pun juga ada di dalam. Itu harus selesai semua. Alat penyampainya malaikat ini kan artinya manusia ini ada nur di dalamnya kan gitu. Nur ini potensi apa? Kalau you belajar dari Jibril, maka tingkat kecerdasanmu hebat. Kalau you belajar dari Mikail, maka rahasia keuanganmu, rezeki itu terhampar. Kalau you belajar dari Maut, Israel, maka ada keberanian kamu hidup di dunia. Kalau you belajar Israfil, apa peniup sangkakala, maka proses kamu menuju ke Allah pasti, karena malaikat Israfil itu makhluk terakhir yang mati, yang mana semua orang mati, Israfil itu ini yang paham ya? Maka tujuan mengaji di sini hanya untuk mengadakan pelepasan dari sistem leluhur. Jadi leluhur menyelesaikan dharma dan karma leluhur yang masih belum terselesaikan di saat hidupnya ini aslinya. Dengan sesuai genetik membawa pesanan-pesanan sifat manusia. Nah, kita mendeteksi siapa sang oknum ini karena berbeda jasad dan identitas loh, cirinya tahu. Seperti Satrio Piningit cirinya tahu. Oh dia gini, dia diuji begini kuat, dia diuji. Nah makanya ujian itu diterpa terus supaya tidak salah alam yang akan menunjukkan ini. Karena saat dia berpindah makamnya sang Sukma itu ya adalah diri cucu-cucunya. Ini belum bisa diketahui tanpa dia melakukan ritual spiritualisme. Sebetulnya ritual dan spiritualisme adalah kendaraan ya, yang nyetir kendaraan kita mau ke arah mana. Satu mobil ini bisa dikuasai satu orang, ya dirimu yang nyetir punyamu ini. Tapi yang ikut saya kan ada 6 orang. Dia akan turun sesuai dengan stasiun yang dia kendaki. Pelepasan hingga cukup dirimu sama mobil ini kan ya, menjadi penyempurna dalam kehidupan. Maka tugasnya apa? Selesai mboten? Kan gue ngeterke.
Nah, jikalau ada sopir lain, maka sopir lain itu yang akan menjadi sopir dirimu yang disupiri, ngeduke Pak Sunawan. Tentunya sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan makommu di mana tujuan. Itulah ihdinash shiratal mustaqim. Makanya arti kata ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkan jalan mustaqim, jalan yang lurus. Apakah Allah itu kau posisikan sebagai pembantu atau sebagai Tuhan? Kalau Allah kau posisikan sebagai Tuhan, maka ada perwakilan yang dimandati Allah sebagai Rasulnya, utusan, yaitu rasa. Dan rasa itu harus dikuasai kaum-kaummu, leluhurmu. Tidak mungkin kamu itu ditunjukkan suatu wilayah Lampung tanpa yang menunjukkan gaite kuwi tidak mengetahui Lampung. Jadi mungkin enggak awakmu iku dididisi wong Arab, Badui, Turki. Nah ya. Maka jiwa-jiwa yang seperti itu leluhur. Kadang-kadang ada orang yang sedekah berlebihan, yang dia mau gitu. Sebetulnya kalau tidak ada leluhur yang memang unen-unen begitu, ada orang yang sedekah berlebihan itu membebaskan beberapa orang yang tertanam di dalam dirinya. Paling tidak berapa orang sih ya. Watak manusia pertama manusia diciptakan itu semuanya seperti bayi. Gak ada watak licik, pencuri, gak ada. Loh, la taqulal insana fi ahsani taqwim. Aku menjadikan manusia itu makhluk sebagus-bagusnya rupa pertama itu. Nggak ada watak perampok, pencuri, pembunuh, pemerkosa, itu nggak ada aslinya. Sebab apa kau ada? Hingga kenapa saat kamu dalam kesendirian kamu merasa menyesal? Nah, itu yang asli. Orang bilang kalau sesuatu sebab musabab yang disebut sifat yang tak mengenal, maka mereka bilang godaan setan. Ya memang lebih baik begitu. Pengetahuan tentang setan ini pengetahuan sifat sih gak dirui kan. Pengetahuan iblis itu sesuatu hal yang ada di dalam manusia yang tidak berwatak manusia, watak kejam, bengis dan gak karuan. Itu cuma sifat aja. Nah, makanya harus diketahui memang pelajaran seperti ini agaklah sulit, tetapi ya sebetulnya mudah itu dilakukan. Makanya kalau mau mendeteksi itu man arfa nafsahu, kenali dirimu, karena di dalam dirimu memang sebetulnya kalau dirimu dan Sunawan dan Sunar merasa belajar. Sebab tanpa ada yang dompleng kawruh, tanpa ada yang menyelesaikan karma dan dharmanya, tak rasa langsung ketemu Gusti ini. Tak rasa langsung. Yang intinya semuanya itu dari nur. Kembalikan ke nur dengan arti apa? Menghilangkan kemelekatan. Jadi leluhur kita ini ada yang belum nyampe. Sulit kan? Maka matinya dengan nazak, ditandai dengan nazak sakaratul maut. Karena masih sedikit pun orang sing digondeli. Andai kata Rasulullah itu los, ya berkahnya untuk Rasulullah toh, bukan untuk umatnya. Paham? Karena ono sing digondeli apa? Umat. Maka di saat itulah Rasul mampu gulawentah sebagai nur Muhammad. Coba kalau los, tak pernah ada di dalam jiwa kita. Karena masih ada kemelekatan dengan umat. Paham nih? Jika kalau itu Rasulullah los,
nggak pernah ada di dalam jiwa kita Nur Muhammad. Sampai segitu kecerdasan Rasulullah. Pokoknya ya saya bingung jelaskannya. Saya dulu ya tidak hebat-hebat banget kok. Tirakat juga tidak hebat-hebat banget. Iya, nek ndelok Antoni ngono ya tirakate biasa-biasa aja. Kenapa kok sampai bisa bertapa lah? Itu yang aneh dari dalam diri saya. Karena yang di dalam diri saya dijaga terahnya itu. Dijaga terahnya itu harus ada terah itu. Yang terutama kemelekatan di bidang sifat, perwatakan dan ilmu itu harus kita serahkan semuanya kepada Allah. Kalau kemelekatan yang diambil dari sifat makom ya memang sudah ada sejak dulu. Ditrai kaya apa modelnya tetap makomnya tetap seperti itu. Karena memahami itu sulit. Allah sendiri yang akan mengajarkan kepada diri kalian. Jadi alama bil kolam, bahkan di alama maklam ya alam mengajarkan kepada diri, kepada manusia. Allah tak mampu dijangkau, tapi dengan rasa. Sang rasa ini milik siapa? Semuanya dengan sang rasa. Semua makhluk punya rasa. Kalau kita mati pun jadi seonggok rasa. Benar gak ini? Jadi seonggok rasa. Makanya sulit dibicarakan lagi gitu. Sebetulnya sedekah yang ekstrim berlebihan itu adalah meringankan dia sebetulnya. Karena dengan sedekah itu yang dulunya belum tersempat terselesaikan dari unsur jarak dan waktu, lepas hari itu. Gitu loh. Lepas hari. Antara dirimu dengan Allah sebetulnya satu. Kalau semakin mengenal semakin dekat, semakin sepi. Makanya uzlah menepi untuk melepaskan itu. Itu namanya kesadaran ya, pemahaman. Tadi kalau semakin kamu berada di tengah kota untuk melepaskan ini, ngoreksi kayak saya itu sing kaya apa sing aku kurang nyelesaikno. Maka perilaku-perilaku yang seperti saya ini disebut perilaku biru, kan, darah biru jarane. Selalu memberikan kepada yang bawah-bawah, membebaskan orang-orang yang terselubung gitu. Nah, itu perilaku-perilaku orang-orang golongan ningrat. Kalau perilaku itu nggak pernah ada ya bakal saya dihidupkan kembali terus. Kadang-kadang pun perbuatan baik kita tidak diketahui, Pak. Ini namanya itu dari bahasa suci akhirnya malhamadiyah itu. Artinya embuh, kenapa kok ini embuh. Seperti watak dan perilaku itu. Ada orang sedekah, aku kok isok ngene, nyalake wong, wah aku digendam. Enggak. Kenapa kok aku seneng karo wong ngene? Biyen ngene-ngene, biyen eling ngopo, saiki eling ngopo. Wah aku biyen koyoke kena pelet deh ngono. Enggak.
Ayo sadari sendiri. Akhirnya orang ini bercerai, ketemu lagi, jodoh bisa cocok, dia nikah, pernikahan bahagia, nuju getun. Lah iya lah apa salah ke, dia gawe dukunin, nah, itu kebodohannya. Cerai lagi, kawin nikah 7 kali, ada orang selalu begini, itu kebodohannya. Karena ketidaktahuan tentang rahasia Sirka Mali. Orang yang begitu karena kurang sempurnanya ilmu, dia belum mempunyai landasan kesadaran spiritualitas pemahaman. Kalau saya, kenapa saya bisa sabar? Yes, karena itu satu orang yang mandekani di depan dalam diri saya untuk berjodoh dengan si A, si B, si C, itu sudah tutup. Nah inilah Sirka Mali yang sempurna. Beralih lagi setelah masanya sudah hilang, ini hilang, tidak tergores sesuatu apapun, kita bisa sabar. Satu poin, leluhur yang nomor ini sudah ketemu jodohnya, dia sudah lenyap, maka berganti dengan jodoh yang lain. Kenapa kok ujuk-ujuk ini senang? Nah akhirnya berjodohlah lagi dia, nikah. Pada ujungnya terjadi lagi kegagalan. Artinya apa? Ya kita sebetulnya sudah menyatukan jalan sama ranahnya dari diri kita dan dirinya sang istri. Kemudian tutup usia ataupun salah satunya ataupun dari semua peristiwa itu lenyap. Itu nggak usah dilihat dari bentuk kejadiannya, Pak. Dilihat dari sifatnya. Nek wong jejodohan itu mesti ono loro pertemuan karo berbeda. Kalau dalam konteks perpisahan dia sudah bisa menyelesaikan pernah janji antara laki perempuan, kemudian berjodoh seolah-olah diminta nanti sampai tua. Enggak tahunya 3 tahun kemudian kini bercerai. Maknanya ya apa? Nah ini kalau ngaji handar wujud, mana ya apa? Secara kasat mata kita melihat, wah kayak enak, jahat. Terus kita bisa aja. Gak cocok, duitku cocok. Padahal hakikat pertemuan itu indah. Kenapa perpisahan ya harus ada benturan kan? Handar wujudnya dari mana ini? Handar wujudnya yang menyelesaikan tugas ini. Sang akunya yang nomor 4 dengan sang istrinya yang nomor ini kan kurang satu umpama. Paham ya? Kalau satu sudah terselesaikan, nggak taunya satu ini terselesaikan dalam bentuk 3 tahun. Terjadi tidak pelepasan ini? Akan terjadi hingga dilihat di mata dunia ini kau sedang bercerai. Padahal ini sudah terselesaikan. Ada orangnya dia berjodoh selamanya tidak pernah dikasih uang sama lakinya. Kemudian ketemu dengan kita ini dikasih, dia merasa nikmat, dikasih wah aku lagi ini diberi uang tiap bulan diberi. Lama-lama sedikit terjadilah perceraian. Ambien kon iso tertarik kok amarga wong lanang ya aku duit. Bayangkan aja. Nah, setelah dikasih duit, dia merasa bangga, senang dengan dikasih duit itu. Ujung-ujungnya cuma 3 bulan. Kemudian niku bercerai, ngamuk, duit kok sak mene. Iya awalnya aku seneng,
Selanjutnya aku dikei sithik-sithik wis. Sang penitis pertama ini yang disampaikan ini belum pernah, saat itu pelit, tidak pernah ngasih uang istri. Ketemu dengan jodohnya ini, dia menyelesaikan tugasnya satu kali. Sang istri, wah aku merasa dapat dari sang titisan ini. Sing ketitisan itu loh sang istri. Wah, maka tugasnya selesai kan. Hingga yang berikutnya sepo. Terjadilah lenyap dia. Cukup dipahami. Dulu sang namanya ini tidak pernah ngasih istrinya duitmu, rezekiku. Enggak, sang istriku begitu dia meninggal, dia tahu potensi tanggung jawab dan kewajiban sing lanang. Begitu sing istri meninggal, wah dia nuntut ditanggung jawab. Lah ini di kehidupan alam nirwana dimasukkan lagi. Hingga ini ngomong ada di Quran, turunkan aku di dunia untuk menyelesaikan urusanku, amal, sedekahku kepada si A. Kan semua Quran banyak dalam kematian seseorang. Artinya apa? Kenapa ada orang mati kok begitu? Karena dia belum menyelesaikan dharma dan karmanya. Dan Allah Maha Suci memberi kesempatan kepada semua manusia hingga diberikan lada, yang mana dia harus mencari anak keturunannya yang kuat. Nah di saat ini nides cuman satu dharma yang belum selesai. Dia orang baik, apa? Belum pernah mengasihi istri lebih. Pada saat sampai ketitisan itu, sepersekian menit Anda menjadi itu. Kenapa kok ujuk-ujuk aku pengen memberikan yang lebih kepada si A, si B. Begitu selesai, lepas dia. Hingga terjadi perpisahan di mata kita. Ini handar wujud, wujud yang sebenarnya. Kenapa aku selalu dikasih gini? Wingi cinta yuk, saya aku dikhianati begini lah. Karena dharma yang di dalam titisan kita sudah menyelesaikan, hingga dia siap akan tampil dharma dan karma berikutnya. Jadi semakin kita itu banyak mengalami karma dan dharma, semakin itu pula Pak Sunawan atau kita ini banyak mengampuni leluhur-leluhur kita, menjadikan alat diri kita untuk menyelesaikan perkara-perkara mereka yang belum tuntas. Itulah disebut hukum karma, menyelesaikan karma-karma leluhur-leluhur yang belum tuntas.